Kepala banteng melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng sebagai simbolis hewan sosial yang suka berkumpul, seperti manusia yang selalu melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kerakyatan yang berarti, kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, sistem yang dipakai adalah sistem demokrasi, di mana semua rakyat berhak untuk berpendapat, sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu memikirkan kepentingan atau kepentingan orang lain didorong dengan hati nurani yang ikhlas. Permusyawaratan berarti bahwa dalam mengambil keputusan bersama perlu diadakannya musyawarah. Musyawarah diadakan untuk mengambil suara rakyat atau peserta rapat dan disatukan pemahamannya, dan mencapai hasil yang mufakat atau disetujui oleh semua peserta. Perwakilan berarti suatu cara agar rakyat turut serta dalam hasil demokrasi rakyat, di mana di sini rakyat tersebut menjadi wakil untuk membuat suatu perubahan di negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu. Kita harus bisa menerima kekurangan dari masing-masing individu, dan janganlah membuat kekurangan individu lain menjadi beban bagi individu tersebut. Namun, bantulah kekurangan tersebut menjadi sebuah kelebihan yang berkualitas. Tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, di mana tragedi ini dipicu oleh mahasiswa Universitas Trisakti yang meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya karena krisis ekonomi yang terjadi pada masa itu semakin meningkat. Menurut artikel dari sebuah website, tragedi ini sebenarnya merupakan aksi damai. Namun, pihak Polri sudah berkepala keras sehingga memblokade semua kegiatan ini. Dan akhirnya peluru ditembakkan dan 4 orang tewas menjadi korban kejadian Trisakti. Tragedi ini sudah melanggar sila keempat karena rakyat dilarang untuk berpendapat dan yang didapatkan ternyata korban jiwa. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Pada bulan November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintah dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang dui fungsi ABRI atau TNI. Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu, adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itu, mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB. Tragedi Semanggi ini juga melakukan pelanggaran pada hak menyampaikan pendapat. Seringkali para wakil rakyat mempertontonkan perilaku yang mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat. Perang mulut sampai adu jotos itu diperagakan di depan kamera. Itulah yang disebut kedewasaan dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat benar-benar diterapkan oleh anggota DPR karena memang
DPR itu adalah sebagai wakil rakyat. Itu jelas-jelas menyimpang dari amanat rakyat. Sama halnya dengan anggota DPR dan MPR yang rapat di Senayan dalam pembentukan undang-undang ataupun rapat tahunan selalu banyak yang tidur. Niat adalah hal pertama yang perlu dilakukan. Dengan adanya niat, maka segala pengupayaan akan lancar dan dilakukan dengan hati yang ikhlas. Mulailah bertoleransi dengan teman-teman kita, walaupun terdapat perbedaan seperti suku, ras, ataupun agama. Jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai tembok pembatas untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan malu untuk membantu orang lain yang kesusahan dan mulai bulatkan niat kita untuk selalu membantu orang lain dalam hal yang positif. Jika terjadi pelanggaran yang berat, lapor langsung ke pihak Komnas HAM. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat pelengkap dasar negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keutuhan suatu negara, di mana demokrasi menjadi penopang sila kepala banteng yang menjadi simbol hewan sosial. Suara tertinggi dan keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Semua berhak berpendapat, semua berhak berserikat, dan semua berhak untuk mencapai sebuah keputusan yang mufakat. Mulailah dari sekarang menjadi warga negara yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk hidup yang lebih bermakna dan juga hidup yang lebih bahagia.